Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Sulati TV yang dirahmati Allah. Episode kali ini saya dan tim jalan-jalan ke Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebelum masuk kawasan parkiran makam Gus Dur, kita akan diperlihatkan bangunan rumah sakit Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sudah beroperasi sampai saat ini. Dan kita akan masuk ke kawasan parkiran makam Gus Dur dan kita menuju Museum Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bangunan seperti piramida itu adalah museumnya. Minha sebutan untuk museum yang berdiri di kawasan parkir makam almarhum Gus Dur atau yang disebut Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Minha berdiri di atas lahan seluas 4,9 hektar. Bangunan museum berdiri gagah dengan model bangunan piramida. Pada bagian depan museum Islam Indonesia di Tebireng dibangun sebuah monumen at-tauhid dengan hiasan 99 Asmaul Husna. Jika dilihat dari luar, bentuk bangunan piramida menampilkan keunikan bangunan museum. Keunikan itu pada ketertarikan banyak orang, khususnya peziarah ke makam Gus Dur untuk sekedar mampir ke area museum meski belum dibuka. Selama masa penyempurnaan pembangunan museum, bagian samping kiri dari museum seringkali menjadi tempat untuk bersuah foto bagi para peziarah makam Gus Dur. Selain peziarah, banyak juga warga sekitar yang berkunjung ataupun bermain di sekitar kawasan museum yang memanfaatkan untuk melakukan selfie. Bangunan Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini terdiri dari 5 lantai. Di dalam museum, dari lantai 1 sampai 4 menjadi kawasan transformasi pengetahuan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Pada lantai pertama, museum mensajikan beberapa pengetahuan tentang kiprah dan perjuangan para ulama dalam mendirikan negara Indonesia. Pada balkon depan, terpajang beberapa foto tokoh-tokoh pahlawan nasional. Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini juga didirikan untuk mensajikan informasi terkait dengan sejarah perkembangan agama Islam di Indonesia dan kontribusinya terhadap pencapaian bangsa Indonesia, dan diharapkan dapat menjadi ruang untuk pendidikan, penelitian, dan rekreatif. Koleksi museum berupa berbagai naskah kuno, artefak, mata uang Islam, prasasti, kitab-kitab kuno, dan lain dengan jumlah koleksi sebanyak 112 koleksi. Teman-teman, pembangunan museum ini dilakukan secara bertahap selama 4 tahun, dimulai sejak tahun 2014 sampai 2017 dengan total dukungan pembiayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 65 miliar. Sahabat-sahabat Sulu Hati TV dimanapun Anda berada, ketika Anda sekalian berkunjung ke museum ini, di lantai 1 Anda akan disuguhkan dengan berbagai artefak, naskah kuno, dan sejarah-sejarah bagaimana masuknya Islam di Indonesia, baik dari jalur perdagangan maupun syiar agama Islam. Ada replika meriam dan juga ada beberapa visual video yang menggambarkan jalur-jalur perdagangan ke Indonesia maupun sebaliknya, sehingga ini yang menjadikan Islam datang ke Indonesia dengan jalur damai, bukan peperangan. Ada juga koin kuno dari masa lampau, baik dari kerajaan Islam Aceh maupun kerajaan Islam yang lainnya. Ada beberapa naskah yang ditulis tentang sejarah bangsa Melayu dan lain-lain.
beberapa koleksi koin kuno dari kerajaan Islam ditulis dengan lengkap pengetahuan secara rinci bagaimana pembuatannya dan tahun peredarannya. Selanjutnya ada manuskrip atau tulisan karya ulama pada zaman dahulu dari kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dan berbagai naskah kitab maupun bacaan-bacaan yang tersedia dan dipamerkan di museum ini. Kalian juga dapat mempelajari bagaimana ciri khas dari naskah pada zaman dahulu. Dan ketika kalian belajar tentang manuskrip atau naskah, kalian akan bisa mengetahui ciri-ciri lahirnya atau dikeluarkannya kertas atau naskah tersebut. Museum ini juga mengkoleksi beberapa benda pusaka maupun replika seperti mahkota maupun kipas yang ada di kerajaan Islam di Nusantara. Mungkin selanjutnya saya berharap museum ini akan lebih banyak mengkoleksi dari beberapa pusaka atau peninggalan-peninggalan kerajaan di Nusantara. Di museum ini juga mengkoleksi beberapa alat dakwah para ulama terdahulu seperti permainan musik tradisional, gong maupun wayang, dan beberapa alat rumah tangga atau dapur, dan beberapa replika ornamen-ornamen rumah pada zaman dahulu. Dan seperti teman-teman lihat, di sini juga mengkoleksi beberapa replika dari batu nisan dari zaman kerajaan Islam Nusantara dahulu. Di sini ada ruangan khusus yang menjelaskan bagaimana sejarah daripada perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, biografi beliau dari kecil sampai beliau wafat, dan beberapa replika peninggalan beliau. Ruangan ini seakan membawa kita untuk flashback di masa lalu, ketika seorang pahlawan besar di Indonesia, seorang ulama besar di Indonesia, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, berjuang ikut dalam kemerdekaan Indonesia. Beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi ulama yang karismatik, ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan ikut menyuarakan tentang jihad dalam kemerdekaan Indonesia. Sungguh sangat terasa bagaimana ruangan ini seperti zaman dahulu. Dan juga diceritakan di ruangan ini beberapa sejarah pendirian organisasi terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama, dan juga pendirian pesantren Tebu Ireng
dari zaman penjajahan sampai sekarang. Teman-teman Suluk Hati TV yang dirahmati Allah, mungkin kita tidak ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan pada zaman dahulu, tetapi kita bisa memulai dengan menguri-nguri, merawat jejak-jejak sejarah pendahulu kita dengan selalu menanamkan sifat cinta tanah air dan menjaga kebinekaan di dalam berbangsa dan bernegara. Sejarah telah berlalu, namun masa depan harus kita raih dengan cemerlang. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.